Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Sinta Mada Pertiwi. Dan saya Siti Maulida Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Yuk, mari kita simak. Kamu tahu nggak sih apa aja masalah-masalah belajar? Di dalam belajar itu ada banyak sekali masalah. Contohnya learning disorder bukan sih? Iya benar, seperti learning disorder, yaitu yang dimana siswa mengalami kesulitan belajar ketika ia harus berpindah dari kebiasaan yang dia lakukan untuk mengerjakan materi pelajaran yang sangat berseberangan dengan apa yang dia lakukan. Kamu tahu nggak contohnya itu seperti apa? Seperti ini bukan? Misalnya ada orang yang dia itu masuk ke bidang IPS, yang dimana lebih banyak menghafal, berdiskusi, komunikasi, yang lebih banyak kata-kata dan kalimat yang ia pelajari. Sedangkan di bidang IPA itu lebih banyak praktik, berhitung, dan berpikir secara sistematis, yang kata-kata dan kalimat itu lebih sedikit ia pelajarinya gitu. Nah, kalau misalnya dia yang biasa mempelajari di bidang IPS ini tiba-tiba harus mempelajari IPA, nah itu dia akan kesulitan dalam belajar. Iya, bener banget contohnya seperti itu. Oh iya, orang yang learning disorder itu punya solusi loh. Solusinya itu latihan terus-menerus dalam bimbingan. Kamu tahu learning dysfunction nggak? Itu juga masa belajar loh. Learning dysfunction? Apa itu? Iya, learning dysfunction itu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, padahal secara fisik, secara intelektual, mereka itu dianggap bisa melakukannya. Contohnya, seperti dia tinggi nih, badannya kekar, bisa dong main volley, karena tangannya besar, ototnya kekar, tapi ternyata ia tidak bisa main volley. Nah, itu namanya learning dysfunction. Jadi, ketidakberfungsian organ-organ tubuh untuk menunjang proses belajarnya. Oh iya, paham. Berarti learning dysfunction itu hampir sama solusinya kayak learning disorder, yaitu latihan terus-menerus dengan bimbingan. Iya benar, kita bisa menanggulanginya dengan cara mengasah kemampuan kita. Gitu, Maul. Oke Sinta, kalau underachiever itu masalah belajar bukan sih? Itu loh yang siswanya nilai intelektualnya itu tinggi, tapi prestasi belajarnya itu rendah. Biasanya siswa yang seperti itu karena tidak memiliki motivasi gitu loh. Berarti orang-orang yang seperti itu solusinya harus banyak mendengarkan motivasi-motivasi yang dapat membangun semangat mereka. Ya bukan sih? Iya, bisa banget Sinta. Kita bisa memberikan motivasi kepada orang yang memiliki masalah belajar seperti itu. Kamu tahu lagi nggak sih masalah belajar yang lainnya? Masalah belajar yang lain itu ada slow learning, yang dimana siswanya itu lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ini bukan sih yang siswanya IQ-nya itu rendah. Terus biasanya orang-orang seperti itu pendiam, pemalu gitu loh. Iya bener Maul, ternyata kamu tahu juga ya. Nah, kalau learning disabilities tahu nggak? Itu masalah belajar juga loh. Learning disabilities itu ketidakcakapan individu dalam proses belajar karena adanya gangguan psikis, fisik, atau kerusakan saraf gitu. Oh, tahu. Yang ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia itu bukan sih? Yang disleksia itu ketidakmampuan dalam mengenali huruf, seperti B dan D, yang hurufnya itu emang hampir sama, dan mereka itu sulit untuk mendikte huruf. Kalau disgrafia itu temannya disleksia, yang dimana ketidakmampuan dalam menulis. Orang yang disgrafia itu tulisannya jelek banget, karena besar kecil huruf itu tidak sama, tidak beraturan. Nah, kalau diskalkulia itu ketidakmampuan dalam memahami angka, yang membuat dia tuh jadi susah berhitung gitu. Nah, solusinya bagaimana ya Ul kalau yang kayak gitu?
Kalau disleksia itu bisa ditangani dengan cara mendengarkan audio dari gurunya nggak sih? Terus kalau misalnya disgrafia itu kita bisa membantu mereka yang mengalami disgrafia itu dengan cara bukan menulis tetapi mengetik atau secara lisan. Terus kalau misalnya diskalkulia itu kita bisa mempraktekkan berhitung tetapi dengan benda seperti pulpen. Misalnya ada pulpen 3 ditambah pulpen 2 jadinya berapa? 5. Mungkin dari situ mereka bisa mengerti. Berarti orang yang kesulitan belajar harus terus dilatih dan dievaluasi ya? Iya Sinta, sebenarnya kesulitan belajar itu masih banyak loh. Cuman kita tadi bahas 5, aku rasa sudah cukup. Iya, sudah cukup Maul. Oke, kalau gitu kita akhiri saja ya pembahasan kita. Sekian dari kami, semoga pembahasannya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.